Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islami Twinda buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung ini, Masya Allah nih, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah bukan laki-laki biasa. Apa Bu? Bukan laki-laki biasa. Laki-laki yang kayak gimana? Laki-laki yang bertanggung jawab, yang hebat kepada keluarganya, yang Masya Allah pemimpinannya. Nah ini yang harus kita cari hari ini nih. Yang kita belajar sama-sama, yang punya anak mungkin yang juga baru menikah atau yang mau menikah nih wajib nonton nih, Masya Allah luar biasa. Kalau tadi sudah dijelaskan guru-guru kita berbicara masalah tentang bagaimana sih cara mendapatkan atau laki-laki yang hebat. Pertama dari orang tua memberikan nama yang baik. Karena nama adalah doa. Jadi kalau misalnya ibu kasih namanya bagus, tiap hari ibu panggil berarti secara tidak langsung ibu mendoakan ini, Masya Allah luar biasa. Tadi juga guru kita nih, Ustadz Bendri menjelaskan juga bicara masalah tentang anak-anak ini ternyata terkait dengan pendidikan orang tua dari awal. Ini Masya Allah. Sampai kita yang namanya orang tua itu perlu anak-anak ini butuh sosok seorang bapak, seorang figur yang menjadi kiblatnya mereka atau contohnya mereka dalam kehidupan sehari-hari untuk memberikan yang terbaik buat semua. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Tadi katanya emang benar gak sih ada satu sifat yang jarang banget dimiliki oleh laki-laki, tapi kalau laki-laki punya ini maka akan menjadi laki-laki yang hebat. Waduh, ya Allah luar biasa. Saya masih penasaran, saya coba kasih kesempatan dulu deh sama jemaah kita nih. Ada yang mau nanya nggak, boleh silakan angkat tangannya yang mau nanya, ayo. Mana nih jemaahnya? Oh yang sebelah sini ibu, gantian sebelah kiri. Ayo silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahniar dari Majelis Taklim Masjid Paripurna Darul Aman, Pekanbaru Riau. Pekanbaru Riau, tepuk tangan dong Bu. Yang di rumah nih baru lihat nih dari Pekanbaru nih, silakan. Mau tanya nih Ustadz, apa benar sifat ini jarang dimiliki oleh lelaki? Namun bila sifat ini dimiliki oleh lelaki, maka ia akan disebut lelaki istimewa atau bukan laki-laki biasa. Wih Masya Allah. Ibu Terima kasih. Ibu kok pertanyaannya mirip-mirip sama saya sih Bu? Iya tadi dengar juga. Oh dengar juga. Ibu nguping aja orang ini kepoan. Tepuk tangan dong buat ibu dong, Masya Allah luar biasa. Yuk langsung aja yuk kita minta penjelasannya sama guru kita yang tadi moto siang nggak jadi nih. Ustadz Faris, tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Ustadz Faris. BQ silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu ala rasulillah. Laki-laki luar biasa di studio. Masya Allah. Serta yang berada di rumah, ibu-ibu, semoga suami-suaminya adalah suami yang luar biasa. Tadi kita telah belajar hal-hal yang berharga sekali dalam kehidupan. Bagaimana menumbuhkan sifat kepemimpinan, bagaimana menumbuhkan sifat tanggung jawab, bagaimana ya kasih sayang dan seterusnya. Itu sebenarnya berawal dari satu sifat mulia dan ini yang jarang dimiliki laki-laki. Apa itu? Kepekaan. Kepekaan adalah mata air kebaikan. Seluruh kehebatan, seluruh prestasi sebenarnya dimulai dari kepekaan. Kepekaan membaca situasi, kepekaan membaca masalah, kepekaan melihat apa yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitarnya. Ada satu lelaki yang hebat, yang Allah sebutkan namanya 3 kali di dalam Al-Quran, tapi ketiga-tiganya tidak merujuk kepada dirinya. Dia bukan nabi. Siapa? Dialah Imran. Ada nabi yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran cuma 1 kali. Seperti Nabi Ilyasa, Nabi Dzulkifli. Tapi Imran disebut namanya 3 kali di dalam Al-Quran. Dan uniknya, dia tidak bercerita tentang Imran secara personal. Bukan dirinya, bukan. Di surat Ali Imran ayat 33 Allah sebutkan, Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Bukan Imrannya. Di ayat ke-35 surah yang sama, idh qalat imra'atu Imran. Ingatlah ketika istri Imran berdoa. Bukan cerita Imrannya. Di dalam surat At-Tahrim ayat ke-12, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Dan Maryam putri Imran. Lah, perhatikan. Kenapa begitu? Karena pemimpin bukan yang selalu berada di atas panggung. Yang selalu berada di bawah sorot kamera, bukan. Tapi pengaruhnya di mana-mana. Di mana awal pengaruh itu? Pengaruh itu dimulai dari rasa peka terhadap keluarganya. Nabi SAW dalam usia 8 tahun telah hidup di 5 rumah yang berbeda. Kenapa? Mengasah Nabi untuk peka pada keadaan yang bermacam-macam.
Dia hidup di rumah ibunya, di rumah Thuwaibah, di rumah Halimatus Sa'diyah, di rumah Abdul Muttalib, dan di rumah Abu Talib. Semuanya memiliki karakter yang berbeda-beda. Agar Nabi benar-benar peka terhadap keadaan yang berbeda-beda. Ketika Nabi menggembala kambing, juga memiliki kepekaan yang luar biasa. Sehingga Nabi ketika di rumah juga sangat peka. Kana fi mihnati ahli. Dia sibuk membantu keluarganya. Fa'idha hadartis salah, qama ila salah. Kalau masuk waktu sholat, dia pergi ke masjid. Jadi ada sifat tawadhu, ada sifat kasih sayang, pengertian, empati. Dimulai dari mana? Dimulai dari rasa pekanya. Jadi Rasulullah SAW kepada para istrinya baik sekali. Seorang sahabat bercerita tentang Zaid bin Thabit. Dia adalah orang yang paling berwibawa ketika berada di dalam forum, di depan publik. Tapi orang yang sangat lucu ketika berada di rumah. Jadi menjadi lebih teguh kepada agama. Menjadi lebih taat kepada Allah. Tidak serta-merta membuatmu lebih jarang tersenyum kepada keluarga. Tidak serta-merta membuatmu kasar ketika berdakwah, ketika mengajak keluarga berada di dalam kebaikan. Tetap gunakan kata-kata yang lembut, tetap gunakan ya sapaan yang baik. Ini yang dilakukan oleh contoh-contoh yang di dalam Al-Quran disebutkan sebagai keluarga terbaik. Ibrahim alaihissalam memanggil anaknya ya bunayya, wahai anak yang sangat lembut. Untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi kepekaan nih, laki-laki harus memiliki sifat yang peka terhadap sekitar. Istri butuh apa? Peka Iya sama kan? uang belanja kalau Uang kurang. belanja. Ya Benar, ini Allah, semua. ibu senyum aja kalau kira uang belanja. Bu, bukannya suami gak mau ngasih, duitnya lagi belum datang. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi bicara masalah kepekaan ini yang perlu dipelajari oleh para laki-laki. Sangat penting. Karena Sangat penting. wanita bilang gak apa-apa itu berarti ada apa-apa. Ada apa-apa. Iya. Nggak Mama gak apa-apanya- apa-apa kan? Gak apa-apa. Enggak apa-apa, apalagi giginya rapat, susah udah itu. Pasti ada sesuatu masalah. Ini Masya Allah. Jangan cemburu ya, Ma. Enggak apa-apa. Jazakallah, terima kasih banyak Ya, Ustadz Afwan. Farid atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ustadz Faris, kan saya belum suruh duduk, Oh, saya baik, cuma baik, bilang makasih baik. doang. Masya Allah. Saya minta tolong di sini dulu, ya kan? Baik. Ustadz Maulana, ya Ustadz Bendri, Ustadz Syam, boleh sama-sama kita ke depan nih. Sekarang waktu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sosial media Islam itu indah. Ini Masya Allah nih. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Dari hamba Allah. Wah ini Assalamualaikum. Habib Ustadz Ustazah, saya mau bertanya. Adik saya kan BAK. BAK apa ya? Oh buang air kecil ya Allah. Di kursi pas tidur. Apakah dan saya duduk di kursi itu, apakah saya sah untuk sholat? Jazakumullah khairan. Ini dijawab nih Ustadz Syam nih, bekas air pipis didudukin tapi udah kering. Nah gimana ceritanya nih? Menurut Syekh Utsaimin kalau tidak tahu maka tetap sah sholatnya. Kalau tidak tahu. Tapi kalau tahu maka lihat bayinya. Kalau bayinya bayi laki-laki yang belum makan atau minum apapun selain ASI dari ibunya, maka najisnya hanya dipercikkan bekas bajunya. Kalau tadi najis nempel ke baju ya. Tapi kalau bayi perempuan hukumnya sama dengan kencing orang dewasa. Harus dicuci bajunya, baru hilang najisnya, baru dipakai untuk sholat. Kalau tahu, tapi kalau tidak tahu maka lanjutkan sholatnya tetap sah. Oh Gitu. ini Masya Allah. Bagaimana kalau sudah kering kencingnya? Tetap, kalau sudah kering maka lihat apakah baunya masih ada. Kalau baunya masih ada berarti najisnya masih ada. Kan bentuk, bau, rasa. Kalau tiga ini sudah tidak ada baru berarti hilang Ya, najisnya. jadi cek dulu kalau misalnya Cek udah dulu. kering, kursinya cium dulu. Masih bau berarti masih ada. Iya. Dicium ya. Jadi baunya juga pengaruh nih Masya Allah. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Dari Siti Ehan Niza. Assalamualaikum Ustadz. Ustazah saya mau nanya, apakah hukum wanita yang berdandan atau berhias bukan untuk suaminya? Wah ini agak berat ini. Coba Ustadz Bendri mau izin jawab Ustadz Bendri. Iya, yang jelas wanita itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang buruk yang terjadi di sekitarnya. Karena wanita ini punya fitnah yang akan membuat laki-laki di luarnya itu rusak akhlaknya. Rasulullah mengingatkan dalam sebuah sabdanya, "Ma taraktu ba'di fitnatan adorro ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang berat bagi laki-laki kecuali fitnah perempuan. Karena itu Allah mengingatkan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah seorang wanita berdandan seperti orang-orang jahiliyah di masa yang lalu. Maksud dandan di sini adalah menarik perhatian laki-laki selain suaminya untuk membuat dia dirayu, digoda, bahkan mengalami hal-hal yang buruk kepada dirinya. Itulah yang kadang-kadang tidak dipikirkan oleh banyak wanita bahwa Allah sengaja menerapkan hukum hijab,
memperhatikan penampilan dengan cara supaya tidak menarik perhatian, itu bagian dari rasa penting menjaga dirinya dari godaan laki-laki. Tapi kalau dia dalam tanda kutip keluar ketemu laki-laki asing untuk menjaga dirinya, misalnya keluar dengan menjaga supaya tidak bau badannya, itu dibolehkan. Sekadar tidak bau badannya, tidak membuat orang lain terganggu karena tidak nyaman dengan badannya. Ya, tapi bukan berarti menor banget ya kan Betul. buat orang lain. Ini nggak boleh. Tabarruj namanya nih ya. Betul. Ini Masya Allah luar biasa nih. Ya buat jamaah yang ada di rumah nih, setelah ini kita akan lanjutkan lagi ya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sosial media Islam itu indah. Tapi saya penasaran nih Ustadz Maulana. Nih, kalau ada laki-laki ini kan fitrahnya sebenarnya rata-rata, kalau mungkin ibu-ibu juga setuju nih, orang tua di rumah setuju. Kalau anak laki itu baik di rumah, biasanya orang tua udah mengajarkan yang baik. Tapi kadang-kadang fitrahnya itu hilang akibat kebawa pergaulan. Itu kayak gimana tuh masalahnya? Nah, Pak Ustadz? inilah pentingnya dalam pendidikan ini harus dididik bukan hanya di rumah, tapi ada yang membentuk dia, Membentuk dia. Siapa yang membentuk dia? lingkungan. Lingkungan. Terus apa lagi? Ntar aja ya. Sabar ya. Udah gak sabar banget. Mentang-mentang baru pulang haji pengen ngomong terus. Iya, sabar ya, sabar Ustadz. Ya Allah, latih kesabaran. Karena kita akan iklan dulu. Yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah.